Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Area TPDS. Nah, dimana pada video kali ini saya masih membuat tentang video pembelajaran tentang materi Teorema Pythagoras part 2. Nah, untuk video part satunya silakan kalian lihat pada pojok kanan atas video ini. Ada lambang informasi, silakan diklik itu untuk menuju video part 1 dari materi Teorema Pythagoras. Nah, dimana materi ini merupakan materi kelas 8 semester 2. Nah, adapun topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang menentukan jarak dua titik dan menghitung panjang sisinya jika diketahui besar sudutnya. Oke, langsung saja simak video pembelajarannya. Nah, yang pertama, kita akan menentukan jarak dua titik menggunakan Teorema Pythagoras. Nah, kita perhatikan di sini ada jarak dua titik. Nah, di mana dua titik di sini identik dengan bidang koordinat. Nah, kita perhatikan ada sumbu X dan ada sumbu Y. Dan mereka berpotongan di titik O. Nah, X yang mendatar atau horizontal dan Y adalah yang vertikal atau tegak lurus. Nah, kita perhatikan di sini ada titik X1 dan ada Y1. Dia berpotongan pada titik A dengan koordinatnya adalah X1, Y1. Lalu X2 dan Y2 dia berpotongan di titik B, X2, Y2. Nah, kita perhatikan di sini. Dari titik A menuju titik B ada sebuah jarak. Bagaimana cara kita menentukan jarak tersebut? Nah, apabila kita ingat kembali tentang Teorema Pythagoras yang kita bahas sebelumnya, dimana untuk mencari sisi miring itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kita bisa menggunakan nama sisinya seperti AB kuadrat sama dengan apa. Oke, sekarang kita akan ilustrasikan dia menjadi sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita lihat pada gambar sebelahnya. Nah, kita misalnya dari titik A, kita tarik garis mendatar menuju di bawah titik B. Nah, hingga dia bertemu di titik P di sini. Nah, titik P dan dari titik P kita tarik garis ke atas menuju titik B hingga menyerupai bentuk segitiga siku-siku dengan dia siku-siku di titik P. Nah, kita perhatikan bahwa AP dia sebagai alas dan BP dia sebagai tinggi. Maka kalau kita mencari sisinya, AB kuadrat sama dengan AP kuadrat sama ditambah BP kuadrat. Nah, di sini untuk panjang AP itu didapat dari X2 dikurangi X1. Lalu Y untuk mencari panjang BP itulah Y2 dikurangi Y1. Nah, sebenarnya rumusnya sama saja, hanya di sini hanya menggunakan titik koordinat. Jadi kalian tinggal kurangkan saja yang mana X1 dan X2-nya dan yang mana Y2 dengan Y1-nya. Nah, untuk sembarang titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 didapat panjang AB atau jarak AB di sini itu adalah rumusnya akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, jadi kenapa dia bisa ada akarnya? Sama halnya seperti AB kuadrat sini. Kalau kita hilangkan kuadratnya, maka dia akan menjadi AB akar AP kuadrat ditambah BP kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi karena di sini tidak ada kuadrat, maka akarnya akan pindah ke sini. Atau kuadratnya akan pindah menjadi akar di sini. Nah, oke, kurang lengkap kayaknya kalau belum isi contoh soal ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, menentukan jarak dua titik. Kita misalkan di sini ada sebuah gambar dan hitunglah panjang panjang AB atau jarak AB jika titik A adalah min 7,3 dan B adalah 5,6. Nah, dalam penjelasannya, yang pertama kita harus memisalkan terlebih dahulu yang mana X1, Y1, yang mana X2, Y2. Nah, karena di sini A yang di awal, maka kita gunakan titik koordinat A sebagai bilangan yang pertama, lalu B sebagai bilangan yang kedua. Maka dia akan menjadi A min 7,3, X1-nya adalah min 7 dan Y1-nya adalah 3. Lalu untuk B, X2-nya adalah 5 dan Y2-nya adalah min 6 sesuai dengan posisinya ya. X, Y. Jadi di sini X, di sini Y. Nah, seperti itu. Lalu langkah berikutnya, tinggal kita masukkan rumus yang tadi atau rumus Pythagorasnya. AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ingat ya, karena ada dalam kurung,
maka kita wajib menyelesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, X2-nya kita masukkan dan X1-nya 5 dikurangi min 7 kuadrat ditambah min 6 dikurangi 3 kuadrat. Jadi 5 min ketemu min, jadi plus. Nah, jadi 12 kuadrat ditambah min 6 dikurangi 3 adalah min 9 kuadrat. Nah, yang menjadi akar 144 ditambah 81, yang hasilnya adalah akar 225. Di mana akar 225 adalah 15. Nah, jadi sini kita gunakan satuan karena kita belum tentu apa satuannya, apakah cm atau mungkin meter atau mungkin kilometer. Jadi kita gunakan sebagai satuan saja. Jadi panjang atau jarak AB adalah 15 satuan. Nah, semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Diketahui koordinat titik K adalah min 9,6 dan L 12,3. Tentukan koordinat titik P yang terletak pada sumbu Y sehingga berjarak sama terhadap titik K dan L. Kita perhatikan di sini. Titik P dia berada pada sumbu Y, yang artinya apa? X-nya adalah 0. Nah, jadi X-nya pasti 0 karena dia berada pada sumbu Y. Kalau dia berada pada sumbu X, maka Y-nya pasti 0. Nah, di sini oke. Karena kita tidak tahu bahwa berapa Y dari titik P, kita anggap dia sebagai A saja dulu. Nah, lalu yang kedua, dia berjarak sama terhadap K dan L, maka PK dia sama dengan PL atau PL sama dengan PK. Nah, maka akan didapat seperti ini. Jarak PL sama dengan jarak PK. Nah, kita perhatikan di sini karena P di awal kita gunakan P sebagai bilangan yang pertama. Jadi di sini X1, Y1. Lalu di sini ada X2, Y2 dan di sini ada X2, Y2. Nah, kita perhatikan sini jarak PL sama dengan jarak PK. Langkah berikutnya kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Yang dimana akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat sama dengan dan seterusnya sama. Tinggal kita masukkan saja karena di sini adalah menyangkut PL, jadi kita fokus pada PL di sini. Maaf, PL di sini ya. PL. Nah, X2-nya adalah 12. Nah, untuk PL ya. X2 12, lalu X1 adalah 0. Dan Y2-nya adalah 3 dan Y1-nya adalah A. Kita misalkan dia dengan A. Oke, langkah berikutnya kita ke PK. Kita fokus ke PK di sini, di PK. Oke, X2-nya adalah min 9. Lalu X1 adalah 0, Y2-nya adalah 6 dan Y1-nya adalah A. Langkah berikutnya kita tinggal selesaikan saja. 12 kurang 0, 12 dan 3 dikurang A. Nah, untuk ini kita jabarkan dia. Jadi 3 min A kuadrat sama artinya dengan 3 di min A kali 3 min A. Oke, masih ingat kan? Ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Yang didapat menjadi ini adalah 9 min 3A lalu min 3A plus A kuadrat. Yang disederhanakan akan menjadi 9 min 6A ditambah A kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, 12 kuadrat adalah 144. Ditambah 9 dikurangi 6A ditambah A kuadrat. Sama dengan akar. Nah, 9 min 9 kuadrat adalah 81. Karena min kali min adalah plus. 9 kali 9 adalah 81. Nah, sama halnya 6 min A di sini. Kita sama caranya menjadi seperti ini caranya. Jadi di sini 6, di sini 6. Yang dapat menjadi 36 dikurangi 12A ditambah A kuadrat. Langkah berikutnya. Nah, karena di sini ada akar dan di sini ada akar, ruas kiri ada akar, ruas kanan ada akar, kita bisa coret akarnya. Nah, akarnya bisa kita coret. Nah, oke, ini bisa kita coret akarnya. Nah, kita dapat bahwa langkah berikutnya. Nah, 153 itu dapat dari 144 ditambah 9 dikurangi 6A ditambah A kuadrat. Nah, untuk 117 dapat dari 81 ditambah 36 dikurangi 12A ditambah A kuadrat. Nah, langkah berikutnya kita kelompokkan dia.
A kuadrat di sini kita pindahkan dia ke ruas kiri, yang menjadi yang awalnya plus dan menjadi min di sini. Nah, lalu min 6A. Nah, di sini ada min 12A. Min 12A di sini kita pindahkan dia juga ke ruas kiri, yang awalnya dari min menjadi plus di sini. Lalu 123 di sini kita pindahkan dia ke ruas kanan, kita kelompokkan dia dengan 117. Yang awal sini plus dia menjadi min. Nah, langkah berikutnya A kuadrat dikurangi A kuadrat, dikurangi A kuadrat adalah 0. Min 6A ditambah 12A adalah 6A. Nah, hasil dari ini adalah min 36, yang dimana A adalah min 36 per 6 dan A sama dengan min 6. Nah, jadi koordinat titik P yang berada pada sumbu Y adalah 0, min 6. Jadi tinggal kita ganti saja di sini dengan min 6. Nah, jadi ini adalah 0, min 6. Nah, pembuktiannya bagaimana? Apakah benar titik koordinatnya 0, min 6? Kita buktikan dia. Nah, kita misalkan di sini akan tadi PL dia sama dengan PK. Yang rumusnya adalah akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat sama dengan, nah ini sama ya, X2 dikurangi X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, kita akan buktikan. Tadi X2 nya dia adalah 12, lalu X1 nya adalah 0, maaf ini 0 dikurangi 0 kuadrat ditambah Y2 nya adalah 3, lalu Y1 nya adalah min 6. Nah, kuadrat sama dengan di sini X2 nya adalah min 9, lalu X1 nya adalah 0, dan yang berikutnya adalah Y2 nya adalah 6 dan Y1 nya adalah min 6. Oke. Nah, hasilnya di sini adalah 12 kuadrat ditambah 3 dikurangi min 6 adalah 9 kuadrat. Oke. Nah, di sini min 9 dikurangi 0 adalah min 9, ingat kuadratnya. Kuadrat, nah ditambah 6, min ketemu min adalah plus. 6 ditambah 6 adalah 12. Nah, yang didapat adalah akar 144 ditambah 81 sama dengan akar 81 ditambah 144. Mana hasilnya akar 225 sama dengan akar 225. Akar 225 adalah 15. Nah, ini juga 15. Jadi sama. Artinya terbukti bahwa koordinat titik P adalah 0, min 6. Oke. Semoga dapat kalian pahami. Oke, berikutnya. Nah, di mana dalam teorema Pythagoras dia juga berlaku pada bangun ruang. Seperti pada contoh seperti ini. Gambar di samping menunjukkan sebuah kap lampu. Diameter alasnya adalah 40 cm dan diameter atasnya adalah 20 cm. Jika panjang sisi miringnya adalah 25 cm, hitunglah tinggi kap tersebut. Oke, kita perhatikan di sini. Dalam sebuah kap, nah di sini panjangnya yang diameter bawah adalah 40 cm. Yang di atas itu adalah 20 cm. Nah, kita perhatikan. Di sini sisi miringnya 25 dan ini juga 25. Nah, dia menyerupai sebuah bangun. Kalau kita belah dia belah ini menjadi sebuah bangun trapesium sama kaki. Yang dimana di sini sisi sejajarnya ada 20 dan 40 dan sisi miringnya ada 25 dan 25 sebagai sisi kakinya. Nah, langkah berikutnya kita akan misalkan dia terlebih dahulu. Nah, kita misalkan di sini SRPQ atau ada sebuah trapesium PQRS dengan tingginya di sini S bertemu pada titik T yang menyebabkan ada sebuah perpotongan tegak lurus antara ST dengan PQ yang tersebut sebagai tingginya. Nah, penjelasannya seperti apa? Kita ketahui bahwa PT di sini akan sama dengan QU. Nah, QU ini mana sih QU? Nah,
dari titik R kita akan tarik sebuah garis. Nah, sama seperti ST di sini. Nah, dia akan siku-siku juga. Kita namai dengan U di sini. Nah, PT di sini sama dengan QU, yang artinya TU sama dengan SR. Di mana SR 20, maka TU adalah 20 juga. Lalu, misalkan PT adalah X, jadi kita misalkan adalah X, maka QU juga X. Maka PT ditambah TU ditambah QU, PT ditambah TU tambah QU sama dengan PQ. Yang dimana X ditambah 20 tambah X adalah 40. Maka menjadi 2X sama dengan 40 kurang 20. Dan X sama dengan 20 dibagi 2. Dan X-nya adalah 10 cm. Nah, jadi PT di sini dan QU di sini panjangnya adalah 10 cm. Nah, kita sudah temukan di sini ada PT 10, QU 10. Nah, apa sih fungsinya? Fungsinya kita akan mencari tinggi kapnya. Nah, jika kita ingin mencari tinggi kapnya, nah kita perhatikan di sini. Tingginya dia berada pada segitiga siku-siku PTS atau PST. Nah, kita dari sisi miring PS-nya kita sudah temukan. Lalu PT-nya sudah. Nah, PT-nya dapat dari sini. Lalu untuk mencari ST-nya atau tingginya, caranya kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, kita boleh saja menggunakan RU sebagai tingginya, sama saja sebenarnya. Karena di sini sama kaki. Dia 25 cm, di sini juga 25. Dan di sini QU-nya 10 dan PT 10, jadi sama. Kalian boleh menggunakan ST atau mungkin RU sebagai tingginya. Nah, langkah berikutnya, panjang sisi ST sebagai tingginya. Untuk di sini ada kesalahan teknis, jadi ini kita hilangkan. Jadi ST sama dengan akar PS kuadrat dikurangi PT kuadrat. Jadi PS-nya adalah 25 cm, lalu PT-nya adalah 10 cm. Nah, 25 kuadrat adalah 625, lalu 10 kuadrat adalah 100, dimana hasilnya ST sama dengan akar 525. Berapa sih akar 525? Nah, cara mencarinya seperti apa? Kalau tidak ada, kalau akar 24 dia adalah 484. 24 kuadrat itu adalah 484. Kalau 25 dia adalah 625. Nah, lalu 525 nih berapa akarnya? Cara mencarinya. Nah, cara mencarinya kalian bisa menggunakan bilangan akar berapa yang menghasilkan 525. Nah, misalkan di sini kita akan faktorkan dia 525. Nah, kalau kita bagi 3, apakah bisa dia? Ini bagi 3. Ini 1, ini 3, ini 2. 22. Lalu di sini adalah 7 dan ini adalah 21. Ini 15. Ini adalah 5. Maka di sini 3, di sini ada 175. Oke, kita akarkan lagi. Kita faktorkan lagi maksudnya. Terus 75 dengan bagi 3 apakah bisa? Ini adalah 5, 15, 25 dia nggak bisa. Kita bagi berapa lagi ya? Coba kita bagi dengan 5. Kita bagi 5. Ini adalah 3, ini adalah 15, ini adalah 2, ini 5, ini 5. Nah, oke. Jadi bisa dibagi 5. Ini adalah 35. Nah, 35 itu hanya bisa 5 kali 7. Oke. Hasil pemfaktorannya didapat bahwa 3 dikali 5 kuadrat dikali 7. Yang artinya 5 kuadrat dikali 21. Ya, 5 kuadrat adalah 25 kali 21. Dan dapat seperti ini. Nah, akar 25 kali 21 sama dengan akar 25 adalah 5. Dan akar 21 belum ditemukan. Yang hasilnya kita gunakan akar 21 saja dulu. Nah, jadi tinggi kap lampu tersebut adalah 5 akar 21 cm. Nah, semoga dapat kalian pahami. Oke, berikutnya. Nah, ada sebuah bangun balok di sini. Nah, perhatikan gambar di samping.
pada balok ABCD EFGH, panjang AB adalah 12 cm, lalu BC adalah 9 cm dan CG adalah 8 cm. Hitunglah panjang BD, dan yang kedua adalah panjang diagonal ruang BH. Kita perhatikan panjang BD. Jadi ini. Jadi BD. Oke. Kita akan mencari panjang BD terlebih dahulu. Nah, untuk mencari panjang BD, perlu kita ketahui bahwa mana sisi-sisi yang tegak lurus. Nah, kita perhatikan sini. BD, sisi yang tegak lurusnya adalah ada AD dengan AB. Nah, seperti kita tahu bahwa sisi-sisi dari balok panjangnya sama, lebarnya sama, dan tingginya sama. Jadi kalau di sini CG adalah 8 cm, maka DH juga 8 cm. Begitu pula dengan AE juga 8 cm. Lalu BC 9 cm, maka AD juga 9 cm. Lalu kalau AB dia 12 cm, maka CD dia juga 12 cm. Nah, kita fokus pada di sini. Karena kita mencari BD, kita akan ilustrasikan dalam gambar. Kalau kita buat dia sebuah segitiga siku-siku, maka dia akan menjadi seperti ini. A, B, D. Nah, di mana BD ini adalah sisi miringnya. Dan AB adalah 12. Lalu AD adalah 9. Oke. Nah, maka dapat BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. AD kuadrat adalah 9 kuadrat dan AB adalah 12 kuadrat. Lalu 9 kuadrat 81 dan 12 kuadrat adalah 144. Mana BD kuadrat adalah 225 dan BD adalah akar 225 dan BD panjangnya adalah 15 cm. Jadi BD kita dapatkan adalah 15 cm. Nah, sini adalah 15 cm untuk BD ya. Nah, langkah berikutnya, BD sudah kita temukan, dia adalah 15 cm. Panjang diagonal ruang BH. Oke, ingat diagonal ruang, dia berada dalam sebuah ruangan di sini, sebuah ruang dalam balok di sini. BH. Oke, di sini dia. BH. Oke, kita perhatikan dalam BH ada sisi BD dan ada sisi DH. Di mana BD tadi kita temukan adalah 15 cm dan DH adalah 8 cm karena dia sama dengan CG. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan dalam gambar seperti ini dia menjadi. Oke, dia tegak lurus, di sini ada sudut siku-siku di D, maka di sini adalah D, di sini B dan di sini adalah H. Dengan BD-nya adalah 15 cm. Lalu di sini adalah 8 cm. Nah, kita akan mencari BH-nya berapa? Nah, untuk mencari BH-nya adalah BH kuadrat sama dengan DH kuadrat ditambah BD kuadrat. Di mana DH-nya adalah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 dan 15 kuadrat adalah 225. Nah, BH kuadrat adalah 289. BH adalah akar 289 dan BH didapat adalah 17 cm. Nah, bagaimana caranya biar kita tahu akar 289 itu berapa? Caranya adalah 289. Kita pisahkan dua bilangan akhirnya. Oke, akar berapa kali bilangan kuadrat berapa yang hasilnya kurang dari 2? Kan 1. Oke, 1 kuadrat adalah 1. Nah, kita kurangkan ini adalah hasilnya 1. Sisanya adalah 1. Lalu kita perhatikan pada bilangan terakhirnya ada 9. Bilangan kuadrat berapa yang hasil belakangnya adalah 9? 3. Ada 3 kuadrat dan ada berapa lagi ya? 7 kuadrat. Nah, di sini ada 3 kuadrat, ada 7 kuadrat. Nah, kita perhatikan sisa 1 di sini sama dengan 1 di sini. Jadi karena dia sama, kita gunakan yang lebih besar. Jadi di sini adalah 17. Oke. Jadi panjang BD dan panjang BH adalah berturut-turut 15 cm dan 17 cm. Nah, semoga dapat kalian pahami. Ya, langkah berikutnya kita akan masuk pada perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku secara khusus. Jadi di sini dalam segitiga siku-siku ada perbandingan sisi-sisi yang secara khusus. Nah, contohnya, yang berlaku adalah segitiga yang memiliki sudut 30 derajat atau 60 derajat atau
salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Kita akan bahas dulu yang salah satu sudutnya 30 derajat atau 60 derajat. Nah, kita perhatikan di sini. Ada sebuah segitiga sama sisi. Biasanya sudut yang mengandung 30 derajat dan 60 derajat dia bersumber dari segitiga sama sisi, di mana sisinya sama. AB sama dengan BC sama dengan AC. Yang juga sudut A sama dengan sudut B dan sama dengan sudut C, di mana A-nya pasti 60 dan B-nya 60, C-nya juga 60. Nah, dari segitiga sama sisi di sini dia dibelah oleh garis AD yang menyebabkan terbentuklah dua buah segitiga segitiga siku-siku yang sebangun, yang kongruen maksudnya. Yang kongruen jadi yang sama besar. Jadi ABD sama dengan ACD. Jadi segitiga ABD sama dengan segitiga ACD. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa didapat sudut A di sini karena dia sudah terbelah, dia menjadi 30 derajat karena dia dibelah jadi 2. 60 dibagi 2 adalah 30. Nah, jadi 30 derajat untuk sudut A di sini. Lalu B tetap 60 dan di sini sudut D-nya karena dia tegak lurus, maka dia sudutnya adalah 90 derajat. Nah, dengan panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat adalah setengah dari sisi miringnya. Kita perhatikan di hadapan sudut 30 derajat, kita perhatikan di sini. Nah, panjang dari BD di sini adalah setengah dari AB. Jadi BD di sini adalah setengah dari AB. Misalnya kalau AB-nya adalah 20, maka BD-nya adalah 10. Karena BD adalah setengah dari AB. Nah, untuk perbandingan antara panjang sisi di hadapan sudut 30 derajat, sudut 90 derajat, dan 60 derajat adalah berturut-turut 1 berbanding 2 berbanding akar 3. Nah, di mana sih kita dapatkan perbandingan ini? Nah, caranya kita akan misalkan terlebih dahulu salah satu panjang sisinya yang tersini adalah karena BD adalah dia setengah dari AB, maka kita misalkan BD sebagai sisi terpendek. Oke, BD kita misalkan adalah 1. Nah, kita gunakan bilangan yang terkecil, bilangan asli yang terkecil adalah 1. Nah, untuk karena BD dia adalah setengah AB, maka panjang AB adalah 2 kali BD. Nah, 2 kali BD, 2 kali 1 adalah 2. Jadi AB adalah 2 di sini. Oke. Lalu untuk AD kita gunakan Pitagoras. Nah, Pitagorasnya adalah AD sama dengan akar berapa ini? 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, AD itu adalah 4 dikurangi 1 dan AD adalah akar 3. Nah, dari sinilah sumber dapatnya perbandingan 1 banding 2 banding akar 3. Nah, untuk yang di depan 30 derajat dia perbandingannya adalah 1. Untuk yang di depan 60 derajat perbandingannya adalah akar 3. Untuk yang di depan 90 derajat perbandingannya adalah 2. Dan yang dapat adalah BD berbanding AB banding AD adalah 1 banding 2 banding akar 3. Di mana akar 3 itu sama dengan 1,73 dalam bilangan desimalnya. Jadi perlu diingat dalam sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, jika dia berada di depan 30 derajat sisinya, maka dia perbandingannya 1. Kalau di depan 60 derajat, perbandingannya adalah akar 3. Kalau di depan 90, dia perbandingannya adalah 2. Jadi seperti ini. Ini tolong diingat ya. Jadi ini dia. Nah, itu untuk yang siku-siku salah satu sudutnya adalah 30 derajat atau 60 derajat. Yang berikutnya adalah segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, di sini kita perhatikan. Yang mengandung sudut 45 derajat biasanya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, jadi kalau sama kaki artinya dua sisinya sama panjang di sini. Jadi kakinya sama panjang. Nah, lalu di sini 45 derajat jika sudut A adalah 45
dan sudut B adalah 90, maka sudut C pasti juga 45 derajat. Yang menyebabkan panjang AB pasti sama dengan panjang BC. Nah, perbandingan yang didapat antara panjang sisi di hadapannya 45 derajat dan 90 derajat adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2. Nah, untuk yang di hadapan sudut A, nah di sini, dan ini adalah 1. Yang di hadapan sudut C, dia adalah 1. Yang berada di hadapan sudut B adalah akar 2. Karena di depan sudut 45 adalah 1 perbandingannya. Di depan sudut 45 1 juga di sini. Di depan sudut 90 adalah akar 2. Dan akar 2 jika kita jadikan bilangan desimal adalah 1,41. Oke, kurang pas rasanya kalau kita belum isi contoh soalnya. Oke, kita masuk pada contoh soalnya. Pada persegi panjang PQRS di samping, panjang diagonal QS adalah 12 cm dan besar sudut PSQ adalah 60 derajat. Hitunglah panjang PQ, panjang PS, dan luas persegi PQRS. Untuk mencari luas persegi PQRS, kita harus tahu panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Diketahui PSQ adalah 60 dan QS 12 cm. Nah, untuk mencari panjang PQ di sini, caranya ingat, kalau ada sudut 60 artinya di depannya pasti akar 3 perbandingannya. Kalau di depan 90 dia adalah 2 untuk yang mengandung sudut 60 dan 30. Di sini ada 30. Artinya di sini adalah perbandingannya 1. Ya. Untuk mencari panjang PQ dengan perbandingan akar 3, maka PQ berbanding QS sama dengan akar 3 berbanding 2. Karena perbandingan PQ adalah PQ akar 3, lalu QS adalah 2 perbandingannya. Nah, lalu kita masukkan bilangan yang diketahui atau panjang sisi yang diketahui. Panjang sisi yang diketahui adalah QS, di mana QS adalah 12. Jadi PQ berbanding PQ berbanding 12 sama dengan akar 3 berbanding 2. Jadi PQ berbanding 12 sama artinya dengan PQ per 12. Begitu pula akar 3 berbanding 2 adalah akar 3 per 2. Jadi kita tinggal kali silang di sini. Jadi 2 PQ sama dengan 12 akar 3. Maka PQ 12 akar 3 dibagi 2. Tinggal kita coret-coret. Nah, menjadi PQ sama dengan 6 akar 3. Nah, PQ-nya sudah dapat adalah 6 akar 3. Nah, panjang PS dia adalah setengah dari sisi QS. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi, apabila dia mengandung sudut 60 derajat dan 30 derajat, artinya panjang sisi di depan 30 derajat adalah setengah dari sisi miringnya, di mana sisi miring di sini adalah QS. Jadi dapat PS adalah setengah dari QS. Nah, setengah dari QS adalah setengah kali 12, maka PS adalah 6 cm. Nah, oke, tinggal coret-coret nih 6. Maka PS adalah 6 cm. Jadi PS-nya sudah dapat 6 cm. Tadi PQ itu adalah 6 akar 3. 6 akar 3. Lalu PS-nya adalah 6. Nah, kita tinggal mencari luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Panjang 6 akar 3 dan lebarnya adalah 6. Maka luasnya adalah 36 akar 3 cm persegi. Ya. Jadi luas persegi panjang PQRS adalah 36 akar 3 cm persegi. Lanjut. Nah, seorang pegawai melihat puncak gedung pada jarak 10 meter. Sudut antara arah pandang mata dan garis horizontal atau sudut elevasi adalah 60 derajat. Jadi sudut elevasi itulah sudut pandang mata dari sudut yang mendatar atau horizontal menuju ke arah atas. Jadi itulah sudut elevasi. Dan tinggi mata anak dari permukaan tanah adalah 1,5 meter. Hitunglah tinggi gedung tersebut. Langkah pertama kita akan misalkan terlebih dahulu. Sesuai pada gambar di sini, kita akan misalkan titik-titik di sini sesuai dengan nama abjadnya. Oke, seperti ini.
Kita misalkan di sini ada titik D, E, F dan ada G, H. Kita diminta untuk mencari hitunglah tinggi gedung. Tinggi gedung adalah di sini kita perhatikan adalah FH. Tapi sebelum kita mencari FH, kita harus mencari dulu EF-nya. EF-nya berapa? Nah, jadi EH dia sebenarnya sama. EH adalah 1,5 meter. Nah, untuk GH dia sama dengan DE. DE adalah 10 meter. Nah, ingat sudut 60 derajat, maka di depannya pasti di sini akar 3 perbandingannya. Lalu kalau di sini 30, nah, maka di sini adalah 1 perbandingannya. Kalau di sini adalah 90 derajat, maka di sini adalah 2 perbandingannya. Nah, seperti itu. Langkah berikutnya kita masuk pada penyelesaiannya. EF berbanding DE. Oke. EF berbanding DE. Karena DE sudah diketahui panjangnya adalah 10 meter. Nah, jadi EF berbanding DE adalah sama dengan akar 3 berbanding 1. Jadi EF berbanding DE. DE adalah 10 meter sama dengan akar 3 berbanding 1. Langkah berikutnya kita kalikan, kalau masih ingat dengan perbandingan, sisi tepi kali sisi tepi, sisi dalam kali sisi dalam. Oke, atau suku tepi kali suku tepi, suku dalam kali suku dalam. Jadi EF kali 1, 10 dikali akar 3. Maka EF didapat 10. Nah, karena di sini kita akan mencari panjang realnya, karena diketahui satuannya ada bilangan desimal di sini, maka kita ubah akar 3-nya menjadi bilangan desimal. Di mana akar 3 itu tadi kita ketahui akar 3 adalah bilangan desimalnya 1,73. Maka EF adalah 10 kali 1,73 dan EF adalah 17,3 meter. Oke, EF kita dapatkan di sini. Kita misalkan di sini adalah sebuah segitiga. Di sini adalah DEF. Maka EF-nya kita dapatkan 17,3 meter dan DE adalah 10 meter. Nah, sekarang kita tinggal mencari tinggi dari gedungnya adalah atau FH-nya. Tinggal kita jumlahkan dengan EH. Tinggi gedung FH, EF ditambah EH. 17,3 meter ditambah 1,5 meter. Di mana FH dapat adalah 18,8 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 18,8 meter. Nah, semoga dapat kalian pahami. Oke, langkah berikutnya. Diketahui segitiga PQR siku-siku dengan panjang PR adalah 10 akar 2 cm dan besar sudut P adalah 45 derajat. Hitunglah panjang QR. Nah, di sini ada 45. Pasti di sini juga 45 sesuai dengan penjelasan tadi. Maka kalau dia sini 45, maka di depannya pasti perbandingannya 1. Di sini perbandingannya adalah 1. Dan di sini di depan sudut 90 derajat perbandingannya adalah akar 2. Nah, dengan sumber ini kita sudah menemukan panjang sisinya. Bagaimana caranya? Masuk pada penyelesaiannya. QR berbanding PR. Oke. QR berbanding PR. Kenapa harus PR? Karena PR sudah diketahui panjang sisinya. Jadi kita gunakan salah satu sisi yang sudah diketahui panjang sisinya. Jadi QR sama dengan QR berbanding PR sama dengan 1 berbanding akar 2. Jadi QR-nya yang akan kita cari tahu dan PR-nya adalah 10 akar 2. Dengan perbandingan 1 berbanding akar 2. Sama seperti tadi. Suku tepi kali suku tepi, suku dalam kali suku dalam. QR kali akar 2, lalu 10 akar 2 dikali 1. Maka dapat akar 2 QR sama dengan 10 akar 2. Jadi QR sama dengan 10 akar 2 dibagi akar 2. Tinggal kita coret saja, maka QR dapatlah 10 cm. Jadi panjang QR adalah 10 cm. Oke, ini adalah 10 cm. Oke, semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya ada penampang depan. Sebuah tenda terbentuk dari 2 segitiga siku-siku sama kaki yang kongruen. Apa sih kongruen? Artinya segitiga tersebut sama besar. Nah, jika jika lebar tenda adalah 4 meter, itulah keliling penampang tenda tersebut. Itulah penampang depan tenda tersebut. Jadi yang kita hitung adalah keliling ini.
Nah, jadi yang pertama kita akan ilustrasikan dalam sebuah gambar segitiga seperti ini. Nah, kita akan namai dia seperti ini, A, B, C, dimana dikatakan dia terbentuk dari dua buah segitiga siku-siku sama kaki yang kongruen, dimana dia akan terbagi dua seperti ini. Nah, kita perhatikan garis CD membagi penampang depannya, yang menyebabkan di sini membuat sudut 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Nah, dengan panjang di sini ya. Dengan panjang AB adalah 4 meter. Nah, bagaimana kita mencari keliling tenda tersebut? Nah, yang pertama, di sini yang ketahui hanya panjang AB-nya saja. Jika ingin mencari keliling, kita harus mengetahui sisi yang ini dan sisi yang ini. Karena dia mengandung sudut 45 derajat, maka pasti sisinya di sini sama panjang, yang menyebabkan dia membentuk sebuah segitiga sama kaki. Nah, di mana AB itu adalah 4 meter dan AD di sini sama dengan BD, di mana adalah setengah dari AB. Setengah dari AB adalah 2 meter. Jadi AD adalah 2 meter dan BD adalah 2 meter. Nah, kita sudah temukan di sini ada 2 meter, ada 2 meter. Nah, kalau di sini 45, maka di sini juga 45 derajat. Nah, jadi perbandingannya pasti di sini adalah 1, di sini adalah 1, dan di depannya adalah akar 2. Nah, langkah berikutnya kita akan mencari panjang dari BC. Panjang dari BC kita akan memanfaatkan panjang sisi dari BD dan sudut 45 derajatnya. Dan sudut lainnya lah. Oke, BC berbanding BD. Nah, BD adalah 2 meter. Nah, perbandingannya adalah akar 2 berbanding 1. Jadi BC berbanding 2 sama dengan akar 2 banding 1. Suku tepi kali suku tepi, suku dalam kali suku dalam. Oke, BC kali 1, 2 kali akar 2. Maka BC sama dengan 2 akar 2. Didapat BC adalah 2 akar 2. Nah, untuk mencari kelilingnya, keliling penampang depan tenda adalah, jika ilustrasikan dalam gambar di sini, AB ditambah BC ditambah AC adalah keliling dari penampang depan tenda. Maaf, BC-nya adalah 2 akar 2 dan sini adalah 2 akar 2. Ini perbandingannya ya. Oke, 4 meter ditambah 2 akar 2 meter ditambah 2 akar 2 meter. Nah, karena kita akan mencari sebuah keliling, kita akan rubah akar 2 di sini menjadi bilangan desimal, di mana akar 2 tadi sama dengan 1,41. Oke. Jadi 2 dikali 1,41 dapatlah 2,8. Jadi 2 dikali 1,41 sama dengan 2,8. Jadi kelilingnya adalah 4 meter ditambah 2,8 ditambah 2,8. Dan keliling dapat 9,6 meter. Jadi keliling penampang depan tenda tersebut adalah 9,6 meter. Nah, semoga dapat kalian pahami. Oke, yang berikutnya latihan soal. Nah, silakan kalian jawab pada kolom komentar. Nah, soalnya adalah seorang anak berada pada jarak 32 meter dari kaki sebuah gedung. Ia melihat puncak gedung dan helikopter dengan sudut elevasi masing-masing adalah 30 derajat dan 45 derajat. Itulah tinggi helikopter dari atas gedung tersebut. Jadi yang ditanya adalah ini. Dari sini menuju ini. Nah, caranya silakan kalian cari terlebih dahulu. Untuk yang ini kalian cari dulu. Lalu ini. Nah, berikutnya kalian tinggal selisihkan saja. Angka pertama, ingat dimisalkan dulu. Ini misal titik apa, ini titik apa, ini titik apa, ini titik apa. Oke, jika kalian tahu silahkan jawab dari kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian. Jika bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian, teman kerabat kalian yang membutuhkan materi tentang Teorema Pitagoras. Oke, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video saya berikutnya dan bye bye.